Demi tumbangkan Jepang di SUGBK, Shin Tae-yong rela tinggalkan timnas Indonesia. PSSI, sulit bagi Kevin Dix debut bersama timnas Indonesia vs Jepang. Disebut media Belanda berpotensi bela timnas Indonesia, pemain keturunan 208,58 miliar bentangkan bendera merah putih. Sudah dijaga Marten Paes, tapi gawang timnas Indonesia masih kebobolan. Ternyata bukan karena lawannya jago, tapi begini alasannya. Sumarji beber target realistis timnas Indonesia, imbangi Jepang, kalahkan Arab Saudi. Demi tumbangkan Jepang di SUGBK, Shin Tae-yong rela tinggalkan timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Indonesia harus tampil maksimal untuk bisa mengalahkan Jepang. Namun, di tengah persiapan penting, pelatih Shin Tae-yong secara mendadak meninggalkan tim yang sedang dipersiapkan menghadapi Jepang. PSSI pun mengonfirmasi kepergian Shin Tae-yong. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, menyatakan bahwa Shin Tae-yong sementara waktu kembali ke Korea Selatan. Setelah beliau kembali, akan dievaluasi, sekarang sedang beristirahat. Saya tidak tahu persis kapan pulangnya, takut salah sebut tanggal, kata Yunus kepada media. Kepulangan Shin Tae-yong ke Korea Selatan, dikabarkan bukan untuk liburan, melainkan berguru pada pelatih legendaris Korea Selatan, Huh Jung-mo. Huh memiliki rekor tak terkalahkan saat melawan Jepang, dengan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang dalam 3 pertemuan. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat kelima grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan 3 poin dari 4 laga. Sementara itu, Jepang memimpin klasemen dengan 10 poin dari 4 pertandingan, dan belum terkalahkan. PSSI, sulit bagi Kevin Dix debut bersama timnas Indonesia vs Jepang. Peluang Kevin Dix untuk debut di timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang dan Arab Saudi, cukup sulit. Hal ini disebabkan oleh proses naturalisasinya yang belum selesai, sehingga kecil kemungkinan ia bisa tampil pada pertandingan bulan November. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, menjelaskan bahwa proses naturalisasi pemain harus selesai paling lambat 7 hari sebelum pertandingan. Dengan laga melawan Jepang dijadwalkan pada tanggal 15 November, semua dokumen Kevin harus lengkap paling lambat tanggal 8 November. Proses ini bisa memakan waktu, terutama karena transisi pemerintahan yang dapat memengaruhi lembaga terkait, sehingga Kevin sulit siap untuk 2 pertandingan bulan November tersebut. Oleh karena itu, PSSI menargetkan untuk menyelesaikan naturalisasi Kevin Dix pada Maret tahun 2025, agar ia bisa debut saat Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Disebut media Belanda berpotensi bela timnas Indonesia, pemain keturunan 208,58 miliar bentangkan bendera merah putih. Seorang pemain keturunan yang memiliki nilai transfer 208,58 miliar rupiah, memberikan sinyal kuat dengan menyertakan emoji bendera Indonesia, saat namanya disebut memiliki potensi memperkuat timnas Garuda. Media Belanda, Voetbal Primeur, baru-baru ini membahas pemain-pemain yang berpeluang pindah ke warganegaraan, dan membela timnas Indonesia, salah satunya adalah Ryan Flamingo. Pemain muda berusia 21 tahun ini, sudah menjadi andalan PSV Eindhoven, menunjukkan bahwa kemampuannya tidak bisa dianggap remeh. Ryan Flamingo, yang bisa memilih antara membela Indonesia atau Suriname di level internasional, mendapat sorotan dalam diskusi yang diadakan oleh Voetbal Primeur. Media tersebut juga menanyakan pilihan, yang mungkin diambil Flamingo, memilih Suriname, Indonesia, atau menunggu panggilan timnas Belanda senior. Menariknya, Flamingo merespons unggahan tersebut dengan memberikan emoji bendera Indonesia, yang langsung memicu perhatian netizen Indonesia. Banyak yang kemudian membujuknya untuk bergabung dengan timnas Garuda demi memperjuangkan lolos ke Piala Dunia 2026.
Sudah dijaga Marten Paes, tapi gawang timnas Indonesia masih kebobolan. Ternyata bukan karena lawannya jago, tapi begini alasannya. Sejak kedatangan Marten Paes, supporter timnas Indonesia optimis bahwa gawang skuad Garuda akan sulit ditembus lawan. Sebab kemampuan Marten Paes sebagai penjaga gawang timnas Indonesia dianggap cukup baik. Namun, dalam 4 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, gawang timnas Indonesia yang dijaga Paes sudah kebobolan 5 kali. 1 gol terjadi saat melawan Arab Saudi, dan masing-masing 2 gol saat menghadapi Bahrain dan China. Mengapa gawang timnas Indonesia tetap kebobolan meski dijaga Marten Paes? Menurut pandangan pelatih legendaris Liga Indonesia, Jackson F. Tiago, kebobolan yang dialami timnas Indonesia bukan karena keunggulan lawan. Kalau kita lihat, kebobolan yang dialami akhir-akhir ini bukan karena kehebatan lawan, kata Jackson, seperti dikutip dari kanal YouTube Bola Bung Binder. Justru karena kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan, tambahnya. Jackson F. Tiago juga menjelaskan, bahwa timnas Indonesia sebenarnya mampu bersaing dengan tim-tim kuat, namun sayangnya belum memiliki konsistensi dalam setiap pertandingan. Kalau bicara sepak bola, sebenarnya timnas Indonesia bisa bersaing, tapi kita belum mampu menjaga konsistensi itu dari awal sampai akhir, ujarnya. Jackson juga menyoroti aspek konsentrasi, fokus, dan mental pemain. Lebih lanjut, Jackson menyebut bahwa lawan timnas Indonesia selalu menunggu momen kesalahan dari skuad Sintayong, sehingga mereka bisa mencetak gol. Menurut saya, lawan-lawan yang kita hadapi menunggu kesalahan kita. Pasti ada instruksi untuk itu, jelasnya. Mereka tahu kita akan melakukan kesalahan, entah dari kiper, stopper, atau pemain lainnya, dan ketika itu terjadi, gol pun tercipta, lanjut Jackson. Sumarji beber target realistis timnas Indonesia, imbangi Jepang, kalahkan Arab Saudi. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Sumarji, mengungkapkan target realistis bagi timnas Indonesia di 2 pertandingan FIFA Matchday pada November tahun 2024. Menurutnya, skuad Garuda harus bisa menang melawan Arab Saudi, dan minimal imbang dengan Jepang. Timnas Indonesia akan melanjutkan kiprah mereka di grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, menghadapi Jepang tanggal 15 November tahun 2024, dan Arab Saudi tanggal 19 November tahun 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Targetnya adalah meraih 4 poin dari kedua laga tersebut. Sumarji menjelaskan, bahwa poin maksimal bisa dicapai dengan mengalahkan Arab Saudi di kandang, dan meraih minimal hasil seri melawan Jepang. Kalau bicara target realistis, kita harus dapat poin, kata Sumarji kepada media. Lawan Arab Saudi kita harus menang, karena main di kandang, sedangkan melawan Jepang minimal harus seri, lanjutnya. Target ini ditetapkan setelah timnas Indonesia belum berhasil menang dalam 4 laga sebelumnya. Tom Haye dan rekan setimnya meraih 3 hasil imbang melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. 1 laga lainnya berakhir dengan kekalahan dari China, di Qingdao Youth Football Stadium pada tanggal 15 Oktober tahun 2024. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi kelima klasemen sementara grup C, dengan hanya 3 poin. Untuk membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia perlu meraih kemenangan, karena hanya 2 tim teratas yang akan lolos otomatis ke putaran final. Tim peringkat ketiga dan keempat, masih memiliki kesempatan melalui babak keempat kualifikasi. Di posisi kelima, timnas Indonesia memiliki poin yang sama dengan China di posisi terakhir. Jepang memimpin dengan 10 poin, diikuti oleh Australia, Arab Saudi, dan Bahrain, yang masing-masing memiliki 5 poin.